Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biodas 8. Di sini lagi berada di TPS Kaliwaro untuk menyelesaikan tugas biologi kami. Saya Kirsten Langkong dari Prodi Matematika. Saya Rafi Fahmi dari Teknik Biomedis. Saya Rania Salsabila dari Prodi Biologi. Saya Nasroli Bajai dari Prodi Teknologi dan Fisika. Saya Zakwan Safi dari Prodi Sistem Informasi. Saya Amalia Syahjani dari Teknik Industri. Dan saya Farah Sitra Makalala dari Teknik Nanoteknologi. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Ditambah lagi dengan pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, yang nantinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Udara Jakarta akhir-akhir ini Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam siklus terburuk. Di Pasuruan masih mengalami krisis air bersih sejak 19 di Pulau Sumatera. Mereka terpaksa mengambil sejak Selasa hingga Rabu pagi mengenangi pemukiman warga di Kelurahan Bailang, Kecamatan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kontribusi TPS terhadap pengurangan dan pengumpulan sampah di Surabaya. Biasanya sampah-sampah ini tuh mau dimanain? Atau ini tempat terakhirnya atau mau Ini enggak terakhirnya di daerah Benowo. Benowo pusatnya. jadi nanti masih dikirim ke Benowo? Iya, nanti ada sore ada mobilnya ke sini. Siang ke sini. 3 kali, kadang-kadang 2 kali. kalau musim hujan kan biasanya kan banyak angin tuh Pak. Kan hujan sama-sama kan ke jalan gitu. Ya, Itu gimana sih Pak solusinya? sapung. Sapung ya. Kalau sudah selesai semuanya kan ada mana-mana sapung. Oh, berarti kalau setiap sore ada mobil yang ngangkut ke Benowo sana atau berapa Enggak. kali gitu? Tiap hari, Oh, tiap hari ya. Pagi, siang, sama sore jam 3. Ya. Pak, sejauh ini apakah ada keluhan dari warga tentang adanya TPS di sini? Enggak ada. Enggak ada. Jadi semuanya aman ya Pak? Aman. Kampungnya pemerintah. Ya. Semua warga kampung bisa jual. Kalau enggak tadi enggak ke jalan. Oke, baik Pak. Ya, sudah. Mungkin cukup Pak dari kelompok kita. Terima kasih Pak. Dokumentasi. TPS adalah tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. TPS adalah suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya. Selanjutnya ada fungsi TPS. 1. Meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat. Ketersediaan tempat pembuangan sampah resmi juga dapat meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim terkait limbah. Terlebih, jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik terkait mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap menghadapi dampak-dampak yang bisa terjadi akibat limbah. Tempat pembuangan sampah resmi memiliki peran penting dalam penanganan sampah di tengah masyarakat. Tanpa tempat yang resmi dan terpadu, masyarakat akan membuang sampah sembarangan. Dampak jangka panjangnya ialah pencemaran lingkungan, hingga pemanasan global dan krisis iklim. Dan saat ini sudah bisa kita rasakan. Fungsi yang kedua yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dan dampaknya. Jika tempat pembuangan sampah resmi sudah difungsikan sebagaimana mestinya,
permasalahan bau tak sedap, tumpukan sampah yang menggunung, hingga timbulnya masalah kesehatan di sekitar lokasi dapat dikurangi. Tak hanya menguntungkan masyarakat sekitar lokasi pembuangan, tapi juga masyarakat umum, petugas pengelola sampah, hingga lingkungan secara keseluruhan. Sampah yang menumpuk tanpa dipilah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti gas metana yang keluar dari sampah sisa makanan, di mana dapat meningkatkan efek gas rumah kaca. Jika tumpukan dibiarkan begitu saja, dapat menimbulkan ledakan, seperti yang terjadi di TPA Lewi Gajah, Bandung 2005 silam. Dampak seperti ini dapat dicegah jika penanganan sampah dari hulu ke hilir sudah benar. Fungsi TPS yang ketiga yaitu menghemat ruang, waktu, biaya, dan sumber daya. Seperti yang diketahui, penyediaan tempat pembuangan sampah termasuk dalam perencanaan pengelolaan sampah. Melansir dari laman United States Environmental Protection Agency, dengan perencanaan pengelolaan sampah yang baik akan menghemat waktu dan sumber daya untuk penanganan sampah nasional. Tidak hanya waktu dan sumber daya saja, tapi juga penggunaan ruang dan biaya yang dapat ditekan. Terlebih, jika tempat yang disediakan sesuai kebutuhan dan dioptimalkan dalam pengoperasian. Selain itu, dengan adanya tempat pembuangan sampah resmi, masyarakat jadi lebih mudah membuang sampah, mengurangi biaya dan sumber daya untuk mengatasi masalah sampah yang dibuang sembarangan. Akan tetapi, untuk mendapatkan manfaat ini, perencanaan pengelolaan sampah dan fasilitas di tempat pembuangan harus dipenuhi dengan baik, seperti tempat sampah sesuai dengan jenis sampah, hingga lokasi yang mudah diakses.